Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngobrolin Aja, jumpa lagi bersama saya Rahmida Rizky Majid dalam ngobrol kita pada saat ini di podcast Ngobrolin Aja. Saat ini kita akan ngobrol di episode kedua kita, tentunya di podcast Ngobrolin Aja yang menjadi tempat untuk kita banyak ngobrol terkait hal-hal yang mungkin dekat dengan kehidupan kita, tentunya lebih pada kehidupan anak muda saat ini. Nah, saat ini kita ketahui bahwa anak muda itu sekarang kita ada pada fase yang lagi aktif-aktifnya. Namun kita ketahui bahwa ternyata anak muda hari ini itu aktifnya bukan aktif dalam hal berolahraga ya, namun ternyata anak muda banyak aktif dalam misalnya aktif bersosial media, aktif begadang, bahkan pernah saya mendengar anak muda banyak aktif rebahan. Cuma seputar itu saja. Nah, padahal di perkembangan teknologi hari ini kita juga perlu untuk mengikuti perkembangan tren. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan ngobrol bersama narasumber kita, seorang dokter yang akan membahas tentang lifestyle anak muda, sehat, aktif, dan gak ketinggalan tren. Langsung saja kita sapa narasumber kita sudah kehadiran sosok yang luar biasa sore ini. Beliau adalah seorang dokter dan juga seorang ibu yang aktif mengedukasi anak muda terkait hal-hal ataupun berbicara soal dunia kesehatan. Dan juga beliau adalah seorang mentor HIV di Kota Palopo. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu Dr. Nur Hasanah, MKM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah, tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria. Iya, alhamdulillah. Mungkin juga sama dengan tagline Ngobrolin Aja. Kita punya tagline nih Sobat Ngobrolin. Tagline-nya tetap cerdas, tetap kritis, dan ngobrolin aja. Nah, ini Dok, sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin Sobat Ngobrolin juga nanti penasaran nih terkait dengan latar belakang dokter, menjadi seorang dokter yang mungkin juga sebagai seorang ibu rumah tangga yang juga aktif dan tetap mengedukasi di lingkungan masyarakat. Mungkin bisa digambarkan sedikit Dok soal mungkin perjalanan karir dan untuk saat ini mungkin lebih aktif dalam bidang apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dr. Nur Hasanah, biasa dipanggil Dr. Nana ya. Untuk akrabnya panggil Dr. Nana saja. Saya jadi dokter itu sudah sekitar 20 tahun. Jadi sejak tahun 2005. Sebenarnya waktu kecil cita-cita saya bukan jadi seorang dokter. Cita-cita saya itu karena saya suka pelajaran bahasa Arab. Saya malah bercita-cita menjadi dosen bahasa Arab. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata Allah menakdirkan lain ya. Orang tua saya mengarahkan untuk menjadi seorang dokter. Sampai saat ini, alhamdulillah. Karena prinsip orang tua saya, jadi dosen ataupun jadi dokter itu sama-sama akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, jadi aktivitas saya sekarang itu dari sejak tahun 2005 sebenarnya berpindah-pindah tempat. Waktu selesai sempat ke daerah Bekasi, kemudian pindah ke Kabupaten Bone, lalu terangkat PNS di Makassar, dan setelah tahun 2013 ikut suami ke Palopo hingga saat ini. Oh, ternyata Bu Dokter sudah banyak melalui perjalanan karir, berpindah-pindah, bahkan berpindah-pindah daerah juga. Benar. Ya, tentunya kita berharap untuk ngobrol kita sore saat ini kita akan mendapat insight yang mungkin banyak dari Ibu Dokter seputar itu tadi soal lifestyle anak muda, bagaimana misalnya anak muda bisa tetap ikut tren namun tidak ketinggalan zaman, kira-kira seperti itu. Kemudian kita langsung mungkin pada misalnya lebih pada bagaimana perkembangan digital hari ini. Kita ketahui bahwa anak muda hari ini itu lebih banyak aktif di media sosial. Bahkan misalnya seperti mencari pekerjaan, bahkan hampir setiap aktivitasnya itu ada di belakang layar. Banyak menghabiskan waktunya
di media sosial dan di belakang layar. Ini mungkin menjadi pembahasan pertama kita, Dok. Kalau misalnya kita melihat dari kacamata kesehatan, misalnya bagaimana dokter memandang ini? Ya. Jadi memang di era digital sekarang ya, semuanya serba online. Iya, iya. Apapun semuanya ekstra pesan makanan saja itu. Pesan makanan. Iya, betul. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak bergerak ke sana kemari. Itu salah satu kekurangan dari era digital. Sebenarnya kalau kita mau istilahnya mempelajari lebih lanjut apa sih dampaknya dengan era digital ini, kita akan tahu bahwa ternyata kalau kita beraktivitasnya itu kurang atau mager istilah orang sekarang ya, jadi aktivis rebahan. Benar, itu akan mengancam kesehatan kedepannya karena ada penyakit-penyakit tertentu seperti hipertensi, diabetes, kemudian ada yang hiperkolesterol. Itu nanti akan bisa mengenai generasi-generasi di era digital ini. Seperti itu, karena apa-apa semuanya mau instan. Jadi semuanya serba instan. Benar. Jadi kedepannya nanti akan mudah terjangkit penyakit-penyakit yang biasanya akan mengenai orang tua, tetapi karena kurangnya pergerakan itu nanti akan mengenai di usia yang lebih muda. Dan mungkin lebih pada kurangnya kesadaran kita sebenarnya sebagai anak muda. Dan kadang kita terlalu nyaman atau kita teriring arus soal pemanfaatan teknologi sehingga kita mungkin tidak pernah memikirkan dari segi kesehatannya. Melihat hal ini, kira-kira ada tidak hal yang kemudian anak muda perlu perhatikan untuk menghindari hal tersebut seperti tadi, misalnya kadang belum sampai di usia dewasa bahkan sudah terkena penyakit-penyakit yang mungkin tidak masuk akal atau benar yang tadi kami katakan bahwa harus ada kesadaran dari personal masing-masing, dari individu masing-masing bahwa kesehatan itu adalah dari lifestyle kita. Mulai dari apa yang kita makan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, semuanya itu akan sangat mempengaruhi. Misalnya, kalau misalnya kita selain mager tadi ya, kita misalnya cuma kerjaannya rebahan, kemudian scroll tiap hari sampai berjam-jam, kemudian itu akan mempengaruhi efek ke mata kita, penglihatan kita akan lebih banyak istilahnya gangguan. Kemudian belum lagi kepada pencernaan misalnya, karena scroll akhirnya lupa makan, kemudian mungkin lupa mandi karena sudah berjam-jam scroll itu kayaknya memang akan lupa diri. Kemudian kalau misalnya sudah seperti itu, nanti akan muncul penyakit-penyakit lagi seperti misalnya asam lambungnya naik karena waktunya makan tapi dia tidak makan. Belum lagi dari apa yang dia lihat di media sosial itu akan mempengaruhi ke pikirannya. Misalnya sesuatu yang bersifat negatif, kalau dia overthinking, itu akan sangat mempengaruhi kejiwaannya. Mungkin lebih pada asumsi pribadinya. Ya, benar. Sehingga mungkin ini yang menjadi penyebabnya. Terkadang kita kerjanya cuma scroll media sosial saja dari waktu ke waktu, tapi tiba-tiba kita merasa bahwa kenapa saya merasakan capek dan sebagainya, padahal kita cuma scroll TikTok. Ternyata itu tadi dari pikiran, lifestyle, dari gaya hidupnya juga, perkembangan sehari-hari. Kira-kira seperti itu untuk padahal misalnya perihal gaya hidup kita yang mungkin kalau bahasa sekarang lebih banyak mager kira-kira ya. Jadi perlu kita untuk menggarisbawahi tadi, sobat ngobrolin, kita menggarisbawahi soal lifestyle kita, mulai dari pola hidup kita sampai pola makan dan berbagai hal lainnya. Jadi begini kami. Jadi lifestyle yang memang ada di tren sekarang ini bukan cuman magernya, bukan cuman scroll jadi lupa waktu sehingga timbul penyakit-penyakit yang lain, tapi sering begadang seperti itu kan, itu juga mempengaruhi. Dengan seringnya begadang harusnya tubuhnya diistirahatkan, tetapi tidak diistirahatkan, itu nanti akan menimbulkan efek-efek yang lebih parah lagi. Oh ya, ternyata yang mungkin selama ini kita anggap itu adalah
hal yang wajar saja, hal yang menjadi kebiasaan, dan mungkin pada saat sekarang kita belum merasakan. Iya, benar-benar. Tapi kita kurang tahu nanti ke depannya bagaimana, mungkin perlahan ya dok, sedikit demi sedikit. Tapi ini bisa kita lakukan untuk memulai menjaga pola hidup sehat kita sebagai anak muda yang tentunya menjadi regenerasi bangsa misalnya. Untuk kedepannya bisa tetap menjaga pola hidup sehat. Karena belum ada gejala saat ini belum tentu baik-baik saja. Iya betul sekali. Gitu. Kadang kita merasa kita belum pernah merasakan, belum pernah sakit dan sebagainya. Bahkan secara tidak langsung mungkin organ tubuh kita itu sudah mempersiapkan atau sudah ada kerusakan tapi belum ada gejala. Nah tadi Ibu Dokter telah banyak memberikan gambaran kita soal bagaimana sih perilaku hidup sehat ini anak muda. Kadangkala kita mendengar di kalangan anak muda seringkali dikatakan bahwa misalnya anak muda ini sudah menjadi seorang yang mungkin aktif bekerja dan sebagainya. Kadang mereka mengatakan kita sudah tidak ada waktu lagi untuk berolahraga, mungkin ikut olahraga seperti nge-gym dan sebagainya. Namun bukankah kalau misalnya kita berolahraga, olahraga yang kita lakukan yang dimaksud untuk menjaga kesehatan kita bukan cuma misalnya kita mau menyempatkan waktu untuk lari di setiap pagi atau sore, ikut nge-gym dan sebagainya, atau seperti apa yang bisa dikaitkan dengan olahraga dalam aktivitas fisik ini? Jadi memang kalau kita lihat di zaman sekarang itu aktivitas kita memang yang tadi kita singgungkan malas bergerak. Kerja di kantoran pun sebenarnya aktivitasnya cuma duduk paling depan layar kan, tetapi itu tidak mengurangi esensinya untuk tetap melakukan aktivitas fisik. Tapi perlu dibedakan bahwa aktivitas fisik pada saat kita bekerja dan olahraga itu berbeda. Jadi olahraga itu ada ritmenya dan kita lakukan secara kontinu. Jadi misalnya bukan 5 menit saya jalan naik tangga kemudian berhenti, kemudian 1 jam berikutnya saya turun tangga. Kita tidak anggap itu sebagai olahraga. Itu pergerakan fisik. Kalau olahraga dia harus misalnya kita jalan pagi selama 30 menit atau bersepeda minimal 15 menit. Nah, itu baru kita katakan olahraga karena dia berkesinambungan. Berarti dalamnya harus ada emang sifat konsisten yang harus kita jalankan. Ada kontinu. Namun kira-kira bagaimana dok kalau misalnya kita sudah berniat untuk melakukan olahraga, namun kita tidak mungkin mampu untuk menjaga konsistensi itu, mungkin kita ada kesibukan lagi sehingga dia ritmenya tidak teratur lagi. Hari ini mungkin kita olahraga, 3 hari ke depan kita hilang lagi karena kesibukan. Jadi sebenarnya kembali lagi setiap niatan seperti itu harus diiringi dengan ilmu dan keinginan atau pikiran kita yang positif. Kalau kita memang tujuannya mau sehat, kan? Pasti akan kita lakukan hal-hal yang bisa kita sampai goal ke sehat itu. Jadi kalau misalnya kita mau sehat, dari waktu yang sempit pun di tengah kesibukan kita bisa itu harus ada disempatkan. Kan kalau kita mau berolahraga kan tidak harus dengan jalan kaki, tidak harus dengan bersepeda, putar YouTube saja kan bisa. Kita senangnya apa? Kita senangnya Zumba, kita senangnya aerobik, atau yang karbo yang cepat membakar kalori. Itu kan bisa kita lakukan 15-30 menit. Seperti itu. Bahkan olahraganya bisa dari dalam kamar juga. Bisa. Dan kita cari sesuatu yang menyenangkan kita. Jadi jangan yang terlalu serius. Seperti itu. Apalagi sekarang kan kita lihat update status itu kan kadang lagi nge-gym, kadang lagi jalan di mana, kadang lagi Zumba di mana. Nah, itu kan tren sekarang. Tetapi kalau sudah tidak tren lagi, nanti kita akan meninggalkan kalau kita tidak punya tujuan khusus seperti itu. Jadi sebenarnya kita sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak berolahraga. Mungkin terus di teman-teman anak muda yang mungkin memilih dirinya sebagai memiliki pribadi yang introvert, bahkan dari dalam kamar pun bisa
melakukan olahraga. Namun yang terpenting adalah itu tadi, kita sudah punya niat yang kuat dari dalam diri, semangat untuk hidup sehat, kemudian kita memiliki tujuan yang jelas. Jadi sesibuk apapun kita pasti akan menyempatkan hal ini. Namun untuk terkait hal ini, kira-kira apa efek positif terhadap energi yang mungkin hadir dari produktivitas yang anak muda bisa lakukan dalam kehidupan seperti ini, Dok? Iya. Jadi kalau misalnya kita bisa konsisten melakukan olahraga, itu akan mempengaruhi bukan hanya fisik kita saja, tetapi akan mempengaruhi pikiran, akan mempengaruhi energi yang positif, akan mempengaruhi istilahnya aktivitas kita sehari-hari, kita akan lebih bersemangat. Jadi kalau generasi sekarang akan mager terus seperti itu, atau begadang terus seperti itu, nanti akan membuat badannya jadi lemah, jadi tidak produktif, tidak ada energi-energi yang bisa ditingkatkan dalam aktivitas sehari-hari. Jadi usahakan untuk tetap konsisten dalam melakukan pergerakan atau olahraga itu. Jadi yang penting kita bisa menjaga konsistensi tadi, sehingga tentu akan lebih berefek pada aktivitas kita sehari-hari, kita bisa lebih produktif lagi. Karena kadang banyak terjadi di lingkungan kita itu menghabiskan waktu, kita tidak sadar ternyata malam lagi, dan kita sadar ternyata saya tidak melakukan aktivitas yang mungkin dianggap sebagai hal yang produktif. Nah, tadi Dok kita sudah menyinggung soal lifestyle anak muda dalam dunia digital, juga soal aktivitas fisik dan lain sebagainya. Mungkin kita mengarah sedikit ini pada misalnya bagaimana pola makan sehat sebagai generasi Z di tengah gencaran misalnya banyak muncul makanan-makanan yang mungkin dikatakan makanan-makanan generasi saat ini. Kira-kira bagaimana melihat hal ini? Karena kadang kita mengatakan bahwa untuk bisa hidup sehat itu kita harus membutuhkan dana yang banyak. Jadi kalau misalnya kita ada pada ekonomi menengah ke bawah, kita tidak bisa untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Atau bagaimana pandangan dokter terkait hal ini? Jadi tadi kan kita sudah membicarakan tentang pergerakan atau olahraga. Nah, apa sih ininya dengan pola makan sehari-hari? Tidak harus mahal untuk sehat itu. Justru sebenarnya seperti sayur dan buah itu kan kita bisa dengan mudah mendapatkan. Kemudian hampir setiap tempat yang jualan seperti sekitar rumah kita pasti ada yang menjual seperti itu. Nah, yang sekarang menjadi permasalahan di generasi kita itu sering mengkonsumsi makanan-makanan instan atau cepat saji. Kalau di luar negeri itu bilangnya junk food, makanan sampah. Sampah, jadi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu sampah. Jadi apa yang kita harapkan untuk perbaikan dalam tubuh kita kalau kita masukkan sampah seperti gorengan, kemudian makanan cepat saji, termasuk mie, kemudian makanan yang lagi tren sekarang kan rata-rata terdiri dari karbo yang tinggi, minuman-minuman yang manis, mengandung banyak gula. Benar, seperti itu, dan itu akan berdampak ke kesehatannya ke depannya. Tetapi kita hubungkan dengan yang pertama tadi, boleh kita mengkonsumsi itu sekali-sekali, tetapi jangan sampai dijadikan sebagai sesuatu yang harus kita konsumsi setiap hari. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi ya, karena bahkan mungkin dengan budget 5.000 mungkin saja kita sudah bisa makan sehat. Tapi hal yang mungkin banyak terjadi juga di lingkungan anak muda hari ini, kita mungkin kalau tidak mengkonsumsi makanan-makanan seperti junk food, apalagi makanan-makanan yang viral itu yang ini, kita dikatakan bahwa kita tidak mengikuti tren. Benar. Padahal kan kita tujuannya kita perlu menjaga lifestyle kita tetap sehat, namun kita juga tidak ketinggalan tren, kira-kira seperti itu. Selanjutnya lagi Dok, kadang di kalangan misalnya mungkin anak kuliahan dan sebagainya, kita terlalu banyak misalnya mengkonsumsi perihal gorengan, konsumsi jus-jus dan sebagainya. Tapi kadang kita mengatakan bahwa kita emang tidak bisa terhindar dari makanan-makanan seperti ini. Lalu kira-kira hal seperti apa yang bisa kita lakukan ini sebagai
anak muda di tengah banyaknya makanan-makanan dan minuman yang lagi viral-viral. Jadi salah satu dari kelebihan era digital ini, kita dengan mudahnya mendapatkan informasi-informasi. Jadi untuk yang suka scroll-scroll pasti akan tahu yang lagi update makanan yang lagi tren yang ini, minuman yang lagi tren yang ini. Tapi jangan lupa, selain kita mencari hal-hal seperti itu, carilah juga sesuatu apa sih dampaknya dari makanan-makanan ini seperti gorengan, minuman yang manis, apa dampaknya. Nah, kalau kita sudah tahu dampaknya, kemudian kita ubah mindset kita untuk hidup lebih sehat, pasti dengan sendirinya kita akan menghindari makanan-makanan tersebut. Bukan berarti tidak boleh ya, boleh, tetapi jangan berkesinambungan mungkin. Itu dijadikan sebagai sesuatu hiburan yang sekali-sekali. Hiburan kan tidak perlu tiap hari kan, sekali-sekali boleh seperti itu. Kadang kita mengatakan bahwa untuk bisa berpikir, misalnya mengerjakan tugas, kita perlu snack, kita perlu gorengan dan sebagainya. Tanpa kita sadari, ternyata makanan-makanan tersebut juga akan mempengaruhi pola hidup sehat atau bahkan reproduksi tubuh kita untuk tetap sehat. Kemudian ini juga saya pernah membaca di media sosial, katanya ini pengaruh makanan dok. Di beberapa tahun ke depan itu ternyata yang akan banyak menjadi pasien cuci darah itu katanya anak-anak muda. Itu dipengaruhi karena makanan yang dikonsumsi hari ini. Dan memang apakah benar seperti itu yang terjadi untuk pandangan dalam dunia kesehatan saat ini? Benar, itu benar. Karena yang tadi itu, makanan gorengan itu kan rata-rata gurih, begitu kan? Atau makanan cepat saji kan rata-rata gurih. Baik itu mie instan maupun yang lagi tren sekarang mie itu kan semua gurih. Kalau makanan yang gurih itu akan tinggi kadar natrium atau kita kenal garam. Garam itu akan menyebabkan penyakit hipertensi. Nah, penyakit hipertensi ini akan mempengaruhi ginjal. Kalau tidak ditangani dengan cepat, nanti akan merusak ginjal. Akhirnya jadi cuci darah. Begitu juga dengan makanan dan minuman yang manis. Dia akan meningkatkan kadar gula di dalam tubuh kita. Apalagi kalau tidak diimbangi dengan olahraga yang rutin. Nah, penyakit gula ini atau diabetes, dia juga akan mempengaruhi ke ginjal, akan menjadi komplikasi. Akhirnya kalau sudah rusak ginjalnya, ujung-ujungnya ya cuci darah. Nah, itu kita bisa lihat pola makan anak-anak sekarang yang seperti itu. Jadi itu bukan hoax, bukan untuk menakut-nakuti, bukan. Itu sudah fakta. Itu sudah fakta. Karena memang mungkin saat ini di usia-usia yang kita harapkan itu adalah usia produktif, ternyata sudah menjadi usia yang misalnya di umur 25-an sudah bisa dikatakan bahwa dia memiliki penyakit misalnya hipertensi, memiliki tingkat kadar gula yang tinggi dan sebagainya, sehingga pada ujungnya harus mengarah ke itu tadi ginjal, harus cuci darah pada akhirnya. Sebenarnya bukan cuma anak-anak muda, malah anak-anak yang SD saja itu sudah ada beberapa yang menderita penyakit ginjal, akhirnya harus dicuci darah. Yaitu tadi karena kita lihat anak-anak kita atau adik-adik kita sekarang di sekolah itu kan sudah ada minuman-minuman instan, minuman yang di botol. Iya, makanan-makanan kerupuk-kerupuk yang tinggi natrium atau tinggi garam. Nah, seringnya dikonsumsi setiap hari, rutin seperti itu, akhirnya berdampak langsung pada kesehatannya. Jadi yang terpenting adalah ada kesadaran dalam diri yang harus dibangun, sehingga apapun yang kemudian kita konsumsi itu juga membawa dampak yang positif, bukan hanya membawa dampak yang negatif yang justru pada akhirnya akan membuat diri kita mendapatkan penyakit yang mungkin selayaknya belum terjadi pada diri kita di usia-usia produktif tersebut. Ya, jadi itu tadi ya sobat ngobrolin, perlu memperhatikan tadi soal pola makan juga, perlu kita menjaga kesehatan demi masa depan kita juga, menjaga dan menyayangi tubuh kita terkait hal-hal ataupun yang akan kita konsumsi di setiap harinya. Nah, tadi kita sudah banyak bicara soal dari lifestyle sampai di pola makan juga. Ini kemudian sampai disinggung tadi soal penyakit-penyakit yang mungkin akan timbul dari aktivitas ataupun kebiasaan kita dalam mengonsumsi makanan. Selanjutnya
kita akan melihat pada kasus lain lagi. Ini dok, saya pernah membaca sebuah berita bahwa ternyata di kota Palopo ini adalah kota kedua tertinggi kasus HIV/AIDS di Sulawesi Selatan. Ya. Kebetulan tadi juga dokter ternyata adalah seorang mentor HIV di kota Palopo, jadi mungkin kita akan banyak mendapat insight terkait dengan pencegahan bahkan hubungan sehat terkait dengan HIV/AIDS ini. Kira-kira dok, melihat kasus ini tentu menjadi hal yang kita prihatinkan juga. Namun sebagai anak muda ini juga menjadi tantangan untuk kita untuk banyak mengetahui terkait hal ini. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya atau meningginya kasus HIV di kota Palopo, dok? Nah, jadi sebelum kita masuk ke apa sih penyebab kenapa tinggi ya di Palopo kasus HIV ini, kita harus tahu dulu bahwa HIV itu adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, virusnya itu namanya HIV, kita sebutnya HIV, Human Immunodeficiency Virus. Jadi dia itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Nah, bagaimana cara penularannya? Pasti kan itu kan ada yang harus kita ini, ya ada prosesnya. Nah, salah satu cara penularannya adalah melalui hubungan seksual, seperti itu. Selain kontak darah atau dari ibu hamil ke janinnya, itu juga penularan untuk HIV. Tadi kan Kakak Ami tanyakan, kok bisa di Palopo tinggi? Ya. Nah, kalau kita lihat dari segi istilahnya geografisnya, Palopo ini kan banyak diakses ya. Misalnya dari daerah Luwu, dari utara, kan dari utara Luwu Utara, Luwu Timur, Sorako, atau dari daerah-daerah yang lebih jauh lagi kan banyak bahkan dari Sulawesi seberang banyak. Iya, Sulawesi Tenggara kan. Iya, apalagi di kota ini kan banyak kampus. Nah, ada kampus negeri, ada kampus swasta, banyak sekali kampus. Nah, kalau kita lihat banyak kampus, biasanya kan pasti banyak mahasiswa dari luar yang menetap di kota Palopo. Nah, itu kalau kita jauh dari orang tua, salah satunya yang berpeluang itu adalah kita kayaknya hidupnya bebas. Tidak ada orang tua yang mengawasi, tidak ada keluarga yang mengawasi. Nah, kadang faktor ini bisa menjadi celah untuk masuknya ke kehidupan bebas. Jadi mungkin lebih pada pergaulan yang harus dikontrol. Namun sebenarnya kalau saya melihat kondisinya di kota Palopo, sepertinya masih jarang kita mungkin menyadari akan hal tersebut. Karena misalnya kita dari kampung datang ke Palopo mungkin kaget melihat kondisi kota sehingga langsung mengarah pada pergaulan yang mungkin sebebas-bebasnya sudah tidak diawasi lagi dengan orang tua. Namun kira-kira hal seperti apa yang perlu kita perhatikan untuk tetap menjaga diri untuk menghindari hal tersebut? Ya, jadi yang pertama itu untuk menjaga diri kita harus punya ilmu. Sekarang kan ilmu gampang ya kita dapat melalui teknologi. Iya, melalui teknologi, melalui gadget yang ada di tangan kita. Kita tinggal buka kan HIV itu apa, penularannya HIV itu gimana, itu kita akan sudah dapat mendapatkan ilmu. Tapi ingat, ilmu itu harus kita ambil dari orang yang benar-benar ahlinya. Jangan cuma comot sana dengan cerita sana sini. Ya, benar. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita harus tahu bagaimana cara menjaga diri. Salah satu pintu masuknya HIV itu kan melalui hubungan di luar nikah ya, hubungan seksual di luar nikah seperti itu. Jadi kalau misalnya tahu seperti itu, ya seperti di agama kita juga ajarkan kan, jangan mendekati zina. Cara mendekati zina itu contohnya apa? Jangan berpacaran ya. Tapi ini kan tidak boleh kita istilahnya tidak semua pribadi bisa menerima hal ini. Tetapi kalaupun menganut bahwa pacaran itu boleh, pacaran yang tidak mengundang resiko ke arah sana. Artinya harus bisa menjaga diri. Kenapa? Karena sekali berbuat pun itu bisa berefek sampai itu bisa menjadikan penularan. Jadi misalnya kita melakukan sesuatu itu pada orang yang sudah terinfeksi dan itu kan itu tidak kita lihat
bahwa dari segi fisiknya langsung ketahuan bahwa pasien ini orang ini sedang menderita HIV, itu tidak bisa kita lihat hanya dengan fisik seperti itu. Jadi berhati-hatilah pada saat istilahnya membuka peluang-peluang untuk terjadinya penularan HIV tersebut. Nah, ini juga dok, kalau misalnya kita sudah terlanjur misalnya terinfeksi penyakit tersebut, apakah ada trik yang bisa dilakukan untuk bisa menyembuhkan atau mengurangi lah misalnya penularan yang terjadi biar tidak semakin banyak? Ya, jadi sebenarnya HIV itu hingga saat ini belum ada obat untuk menyembuhkannya. Yang ada itu obat untuk menekan jumlah virus di dalam tubuh. Jadi orang yang terkena HIV itu sebenarnya dia bisa hidup seperti layaknya orang normal, bisa beraktivitas, bisa menghasilkan produktivitas yang tidak kalah jauh dari orang-orang yang tidak terinfeksi. Hanya saja dia harus mengkonsumsi obat-obat itu seumur hidup, setiap hari dan seumur hidup, seperti itu, harus konsisten. Dan supaya dia juga tidak menyebarkan ke orang lain, ada perilaku-perilaku yang dia harus jalani. Misalnya pada saat melakukan itu dengan pasangannya, baik itu sah atau tidak sah, itu dia harus menggunakan namanya kondom, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada keluarga atau teman kita yang ternyata sudah terinfeksi HIV, apa yang harus kita lakukan? Nah, infeksi HIV itu tidak akan terjadi hanya dengan kontak fisik. Misalnya salaman, cipika-cipiki, seperti itu, duduk bersama, makan bersama, itu tidak akan terjadi penularan HIV. Jadi intinya 3 penularan tadi melalui darah, melalui hubungan seksual, kemudian dari ibu yang hamil yang terinfeksi HIV kepada janinnya, pada janin yang ada dalam kandungannya. Ada 3 itu. Kalau mengenai makan bersama, misalnya kita ngekos sama dengan orang yang terinfeksi HIV, itu tidak akan menularkan selama kita tidak ada kontak yang 3 ini, seperti itu. Berarti kita misalnya sebagai orang yang awam, kita tidak bisa langsung mengatakan saja bilang, oh kamu sudah memiliki tanda-tanda terkena HIV. Iya. Sehingga mungkin perilaku kita mungkin sama dengan penyakit-penyakit lainnya. Kalau misalnya kita mengetahui bahwa dia sudah terinfeksi penyakit HIV, perilaku kita mungkin mengambil keputusan bahwa saya harus menghindari orang tersebut. Jangan, itu namanya stigma. Stigma itu kayak mengecap seseorang bahwa dia sudah terinfeksi HIV, dia pasti melakukan sesuatu yang istilahnya negatif ya. Tetapi tidak semua loh orang yang terinfeksi HIV itu melakukan sesuatu yang negatif. Jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan nih dok sebagai generasi yang masih memungkinkan untuk mengedukasi orang tersebut? Kira-kira langkah seperti apa yang bisa kita lakukan untuk tetap mendukung agar pribadi tersebut yang sudah terkena ataupun mengetahui dirinya bahwa dia sudah terkena penyakit HIV untuk bisa tetap bangkit dan semangat untuk mengobati penyakit tersebut? Hal apa yang perlu kita lakukan untuk tetap mendukung? Jadilah teman yang baik, jadilah keluarga yang baik, atau jadilah saudara yang baik dengan memotivasinya agar tetap patuh dalam meminum obat atau dalam pengobatannya, seperti itu. Karena bisa jadi dia mungkin hanya korban. Misalnya kalau kita punya keluarga yang dia sebenarnya tipe istri yang setia, tidak pernah macam-macam, tetapi dia mendapatkan dari suaminya, tapi kita langsung menjudge bahwa perempuan ini pastinya kelakuannya tidak baik pada zaman dulu. Atau seorang bayi yang dilahirkan dari ibu yang terinfeksi HIV, kemudian juga dia tertular. Bayangkan dari sejak dia bayi itu dia sudah terponis HIV sepanjang hidupnya. Coba bayangkan bagaimana perasaan anak ini menghadapi kehidupannya di jenjang-jenjang, mulai dia sekolah, mulai dia masuk sekolah yang lebih tinggi atau kuliah, itu butuh bantuan motivasi dari orang-orang sekitar ini. Ya, jadi sobat ngobrolin yang perlu kita perhatikan, kita juga penting untuk hadir sebagai teman yang justru memotivasi, bukan justru mungkin membuli atau lain sebagainya, sehingga dia bisa tetap semangat untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan kita menganggap bahwa hal tersebut adalah aib mungkin, ya kita menghindari. Namun kita perlu menempatkan diri kita sebagai layaknya teman sejati yang kemudian bisa membantunya untuk tetap bangkit kembali.
Nah, ini juga Dok, satu hal juga yang mungkin kita bisa bahas untuk mengedukasi generasi muda, khususnya untuk teman-teman laki-laki, dan sebenarnya juga menjadi keresahan saya berada di sekitar teman-teman yang selalu atau membiasakan diri merokok. Apalagi saat ini sudah ada rokok elektrik yang digunakan yang dianggap sebagai hal yang keren, ada istilahnya vape. Kira-kira kalau misalnya kita melihat dari sisi kesehatan ini seperti apa? Ya. Jadi memang yang lagi tren sekarang kan vape itu ya, karena katanya lebih aman dibandingkan dengan rokok yang tradisional seperti pada umum itu ya, yang biasanya. Tetapi sebenarnya efeknya sama. Walaupun dari segi varian rasa kan lebih banyak pilihan kalau vape, tapi tetap sama. Jadi saran saya kalau soal edukasi, sebenarnya setiap orang bahkan perokok sebenarnya sudah tahu bahwa rokok itu sebenarnya berbahaya untuk kesehatan. Iya, dan seperti yang kita tahu bahwa mereka selalu mencari pembenaran. Apalagi kalau dari orang kesehatan juga ada yang merokok kan, jadi bisa jadi dasarnya mereka orang kesehatan saja merokok. Ya, kita kenapa enggak? Ya, apalagi kalau itu dijadikan sebagai alat untuk mengurangi stres, untuk menjalani pekerjaan seperti itu. Jadi kalau saran saya sih supaya tidak merugikan diri sendiri dan keluarga atau orang sekitarnya, sebelum merokok dibaca peringatan pada bungkus rokok itu. Kan ada kan peringatannya, dan peringatannya itu bukan cuma untuk menakut-nakuti, itu sebenarnya fakta dan terjadi mungkin sudah ada di sekitar kita juga yang menderita. Sudah banyak contohnya dari dulu. Dan bahkan juga yang mungkin lebih banyak mendapatkan penyebabnya itu atau banyak mendapatkan dampaknya itu adalah kita yang sebagai perokok pasif. Benar. Ya, kadang kita merasa bahkan sampai agak susah untuk bisa bernafas karena rokok tersebut. Jadi itu tadi ya pesan dari Ibu Dokter soal teman-teman yang masih memutuskan untuk tetap merokok, tetap dibaca. Iya. Banyak peringatan-peringatan yang bisa dijadikan sebagai edukasi. Boleh berhenti rokoknya pelan-pelan, tapi lebih bagus lagi kalau pada saat berhenti itu kita imbangi, atau kalau masih tetap memutuskan untuk merokok, imbangilah dengan banyak berolahraga. Karena itu dengan olahraga melatih paru-paru, jantung, kemudian organ tubuh yang lain. Atau mungkin juga ada tipsnya Dok yang bisa dilakukan oleh teman-teman laki-laki untuk memulai untuk bisa berhenti merokok. Kalau tipsnya, karena saya belum pernah merasakan ya. Ya, jadi kembali ke diri masing-masing, ubah mindsetnya, kemudian berpikir positif dan niatkan untuk berhenti sungguh-sungguh, insya Allah pasti ada jalan. Ya, jadi kuncinya tetap ada pada individu yang melakukan. Iya, wah, Masya Allah banget ya obrolan kita pada saat ini. Ternyata kita tidak rasa sudah berjalan beberapa waktu Dok. Senang sekali rasanya kita banyak berbincang, banyak ngobrol pada saat ini. Dari tadi kita sudah diantar oleh Ibu Dokter soal bagaimana kita tetap menjaga fisik kita, tetap menjaga lifestyle kita untuk tetap sehat, tetap menjadi generasi muda yang bisa tetap mengikut tren. Tapi ada poin penting yang harus kita jaga, yaitu bagaimana kita bisa tetap tidak menjadi pribadi yang ketinggalan tren, namun kita bisa tetap menjaga pola hidup yang sehat. Tadi kita sudah diantar terkait dengan bagaimana menjaga pola makan yang sehat, bagaimana menjaga hubungan yang sehat, sampai perilaku digital yang mungkin lebih bijak. Nah, sebelum kita tutup, sebelumnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dokter Nana untuk memberikan pesan-pesan kepada kita anak muda untuk bisa tetap menjaga gaya hidup sehat kita tanpa harus ketinggalan tren. Oke, jadi buat anak-anakku atau adik-adikku semua yang ada di sini atau yang mendengarkan dari online, jaga kesehatan kalian. Pola hidup sehat itu akan terus menjadi tren.
Jadi jangan cuma pada saat ini saja, kedepannya juga harus terus menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat yang kita inginkan itu yang bagaimana? Ya, yang pertama perbaiki dulu pikirannya. Harus positive thinking dalam setiap situasi. Kemudian yang kedua itu aktivitas fisik harus lebih diperbanyak, olahraga harus dijadwalkan, kemudian jaga dari pola makannya, pola tidurnya, kemudian untuk yang masa-masa digital ini kan sering kita menggunakan gadget sampai berjam-jam. Usahakan melakukan tips yang 20-20 itu. Mungkin adik-adik atau anak-anakku sudah pada tahu yang setiap 20 menit kita harus melihat jarak yang agak jauh selama 20 detik. Itu untuk menjaga kesehatan mata kita, seperti itu. Kemudian jangan lupa lebih banyak mencari informasi-informasi yang berpositif sehingga kita bisa lebih mindfulness dalam kehidupan sehari-hari, dan self awareness-nya juga harus lebih ditingkatkan, seperti itu. Ya, jadi ada poin penting yang perlu kita garis bawahi, itu tadi yang bisa kita aplikasikan ya, ada pola 20-20. Kita jangan sampai ikut tren tapi kita kebablasan juga terutama dalam bermedia sosial. Nah, terima kasih banyak Dok. Hari ini kita sudah banyak mendapat insight dari Bu Dokter soal pola hidup sehat. Semoga ini bisa menjadi bekal ya sebagai kita anak muda yang pada intinya ikut tren itu bukan soal melakukan semua gaya hidup yang lagi viral, tapi lebih pada bagaimana kita tetap sayang pada diri kita. Ya, jadi mungkin terakhir Dok, sebelum ditutup ada pesan untuk anak muda hari ini? Statement ya. Jadi sehat itu adalah pilihan kalian, ya. Jadi jangan cuma mengupdate status atau story, tetapi update juga gaya hidup sehat kalian atau lifestyle-nya. Ya, selain itu juga terus kembangkan cara melatih pikiran positif. Saya kira cuma itu yang perlu saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak Dok, sudah luar biasa. Sepertinya kita sudah banyak mendapat insight yang luar biasa, yang power positif bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari, terutama sebagai generasi muda yang mungkin masih memiliki langkah yang panjang untuk menjalani hidup ini. Jadi pada intinya tetap ada pada diri pribadi kita, bagaimana caranya kita tetap menjaga diri kita, menyayangi diri kita tanpa harus terkonstruksi dari gaya-gaya ataupun kehidupan lifestyle yang kekinian. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja menjadi obrolan kita pada kesempatan ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan mungkin dari awal hingga akhir, karena pasti akan merasakan banyak perubahan atau banyak mendapatkan bekal untuk langkah ke depannya. Terima kasih sahabat ngobrolin yang sudah menyaksikan kita dari awal. Tetap cerdas, tetap kritis, dan ngobrolin aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.